kebangkitan. Oh, iya, kebangkitan. Kenaikan Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, memang ada makna-makna spiritual yang ada di situ. Dan juga itu sebuah bisa dikatakan sebagai satu peristiwa mistik itu atau supernatural. Yang memang saudara tadi sehat-sehat nih, brother. Saya selalu sehat, Mike. Dia selalu sehat saja. Sehat-sehat ya? Iya. Aman kalau begini. Iya. Cerita ini. Memang sehat-sehat nih dia. Cuaca juga ini bagus cuaca. Cuaca bagus ini, brother. Cuaca bagus. Iya. Mana tahu dingin kan malam kan? Ya enggak. Bagus pokoknya. Kita kembali bersyukur lagi saja selalu tuh. I Know You Deeper. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin dalam sesi berhenti mengejar, berpikir dan tidur. Berhenti mengejar, berpikir dan tidur. Secara yogi ini pasti ada dari makna, brother. Boleh sedikit cerita nih, sharing dengan kita nih, brother. Berhenti mengejar, berpikir dan tidur. Itu memang memiliki satu makna yang sangat dalam sekali. Ini. Karena ini juga berhubungan dengan kehidupan kesadaran kita sebenarnya. Dan di situ juga ada mengandung satu rahasia kekuatan untuk membangkitkan satu kekuatan Tuhan yang ada dalam diri sebenarnya. Ada rahasia berarti? Ada rahasia. Ini. Ada rahasia di situ memang. Pelan-pelan dulu ini, brother. Iya, karena kita kan di sini berarti berhenti mengejar. Berarti seolah-olah apa yang kita cari, apa yang kita harapkan, stop saja. Ikan intinya begitu. Kemudian di situ juga berpikir. Berhenti juga berpikir. Nggak usah pikir-pikir. Kemudian terakhir tidur. Iya. Rame di sini. Iya. Karena begini, tidur itu juga bagian dari meditasi. Karena apa? Otak tidak bekerja. Dan itu kita berfungsi, otak kita itu masuk di kondisi alam bawah sadar yang seringkali menciptakan mimpi. Berarti dia sudah masuk ke delta itu? Iya. Dia sudah masuk ke alam delta. Ke frekuensi delta. Itu. Jadi ini begini, brother. Di saat kita berhenti, iya. Ini kan bukan berarti kita berhenti. Betul. Ada makna, brother, sebagai seorang yogi. Pasti ada makna yang lebih mendalam. Iya, pada betul. saat kita berhenti. Betul. Berarti pada saat kita berhenti, kita memberikan ruang atau izin pada satu kekuatan agar supaya satu kekuatan itu dia mengambil alih. Dia mengambil alih dan bisa bangkit. Dia bisa mengambil alih dan dia akan memberikan apa yang kita maksudkan, apa yang kita mau itu. Oh, gitu. Oke. Jadi istilah spiritualnya itu berserah. Berserah. Jadi pada saat kita berserah, kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk melakukan kuasanya, bekerja dalam kehidupan kita. Masuk ke situ. Dia akan ke situ memang. Karena akal kita sudah tidak menggunakan akal lagi. Karena pada saat kita sudah berserah, kita sudah tenaga juga kita sudah sudah akan gunakan. Jadi akal, tenaga, pikiran sudah. Berarti itu seperti tidak ada kata-kata lagi. Sudah ada. Tidak ada. Jadi kuncinya cuma satu. Kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Itu dia. Ini dia. Itu rahasianya di situ. Seperti kaca suatu penyataan begitu ya. Itulah kekuatan berserah. Kekuatan berserah. Iya. Jadi di saat manusia berserah, Tuhan ambil alih. Asal berserah betul-betul. Asal berserah betul-betul. Brother, ini kan kemarin kita baru habis merayakan kenaikan. Kenaikan Yesus Kristus. Iya. Tentu ada hal-hal yang
eh, secara apa ya, spiritual Iya, betul. bagi brother seorang yogi. Iya, betul. Memang memiliki makna spiritual. Makna spiritual. Iya, betul. Ada makna spiritual, ada makna ada mistik di situ. Iya. Jadi begini, yang kemarin kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Itu semua setelah 40 hari semua kan itu. Hmm. Nah, itu merupakan bukan cuma sebagai perayaan biasa sebenarnya. Itu kalau menurut saya secara pandangan saya sebagai seorang yogi, itu merupakan suatu peristiwa agung. Peristiwa agung yang sangat-sangat bisa dikatakan sangat sakral. Ya, karena dalam sejarah kehidupan manusia yang tercatat di alam semesta ini, memang ada orang yang naik ke surga tidak melalui kematian. Contoh, Enoch, Elia, mereka naik juga ke surga, tapi tidak mengalami proses kematian. Ya toh? Tapi yang ajaib di sini, ini mengenai Yesus sendiri. Yesus. Iya. Mati dulu. Ada proses berarti. Ada tapi proses. Ada proses. Iya. Dia harus melalui proses kematian dulu. Kematian Iya. Setelah kematian, kemudian kebangkitan. dan kebangkitan. Iya. Habis kebangkitan, 40 hari itu naik ke surga. Naik ke surga. Iya. Dan naik ke surga ini kan dengan tubuh fisik. Dengan tubuh dengan tubuh fisik. Dan itu merupakan satu fenomena mistik atau fenomena supranatural. Jadi pada saat dia naik dengan tubuh fisik, itu berarti dia naik, tubuhnya sudah diubah. Sudah berubah, tubuhnya itu sudah berubah. Yang dimaksud dengan berubah, memang kita lihat secara tubuh fisik. Tetapi yang naik itu itu sudah tubuh cahaya atau tubuh kristal itu sebenarnya. Iya. Tubuh kristal. Jadi dia naik ke surga. Ini kan kalau tubuh cahaya. Iya, tubuh cahaya. Sering kan kita dengar tubuh cahaya, anak-anak cahaya. Ya, betul. Ya. Ini ada pasti satu garis, satu benang yang menghubungkan antara tubuh cahaya dengan anak-anak cahaya. Memang betul. Ada. Ada. Iya. Bisa di Ya. ini share sedikit ini. Jadi kenapa saya bilang ada? Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Cahaya itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Sudah ada sebenarnya dalam diri kita. Dari diri setiap ciptaan sudah ada. Iya. Tapi cahaya itu ditutupi. Apa yang ini? Yang menutupi. Ya, pertama, pada saat kita masih kecil, kita masih anak-anak, kita sudah berikan doktrin, ajaran-ajaran. Iya. Itu. Jadi kesadaran kita sudah semakin menipis di situ. Pada saat kita berumur 7 tahun, bukan lagi kesadaran kita yang bekerja, tapi pikiran. Pikiran kita yang bekerja, bukan kesadaran. Sedangkan cahaya itu, dia tetap ada. Tapi sudah tertutup dengan doktrin. Ego. Dengan bertambahnya usia kita, lebih menutup lagi dia cahaya itu. Untuk menemukan cahaya itu berarti kita harus masuk ke dalam diri. Kembali lagi ke Iya, kita harus masuk ya. Itu benang merahnya di situ. Sama juga, ada juga orang-orang tertentu karena mereka dengan tingkat kesadaran yang sudah tinggi, tubuh mereka memang bercahaya. Bercahaya memang. Terus tambah dilatih dengan meditasi tertentu dan juga pernafasan tertentu, lebih kentara lagi. Oke. Saya potong pembicaraan. Iya. Kita pernah membicarakan tentang berpikir dan antara kita berpikir Iya. dan sebelum kita berpikir. Ada kita pernah bicarakan itu, Iya. brother. Hmm. Jadi Jeda di situ.
jeda. Ya. Ini kan kalau kita berpikir berarti kita antara apa ya? Antara pikiran dan apa itu? Sementara kita berpikir, berarti kita logika otak kita berjalan. berjalan. Iya, Berarti kan ada dua sebenarnya. iya, Ada pikiran, iya. ada juga kemauan. Pikiran dalam kemauan. Pikiran Kemauan dan iya, atau dalam Ya kan? iya. Ada di antara dua ini yang tidak ada ego, kesadaran. Iya. Nah, bagaimana kita membedakan antara kita berpikir dan kita sadar? Kita berpikir dan kita sadar. Jadi seperti begini ya. Yang kita lakukan itu, atau kita pikir ini, apakah pikiran kita ini kita sadar Nah, atau memang pikiran kita? membedakan itu. Memang agak sulit memang itu dia. Tapi bisa Tapi kita bisa. bedakan. Iya. Jadi begini, pada saat kadang-kala kita berpikir mengenai ego, itulah pikiran sebenarnya. Jadi kalau saya memberikan contoh ini. Ya, contoh-contoh. Contohnya. Kalau saya memberikan satu pulpen Iya, ke brother, iya, begitu brother terima, iya. itu Kesadaran. sadar. Iya, kesadaran. Tapi kalau brother Tidak terima. tidak menerima atau ragu-ragu, Ego dari kita. Itu pikiran kita. pikiran berarti. Pikiran kita, iya. Teman-teman, kita ada satu ini nih, satu masukan kalau begini. Iya, Berarti antara kesadaran dan pikiran betul. ini bisa kita bedakan. Beda. Bisa. Kita bedakan. Bisa. Itu sangat nyata sekali sih Nyata sebenarnya. Lewat perbuatan-perbuatan kita sangat kentara sekali juga itu. Jadi begitu orang memberikan suatu tanpa kita berpikir, kita langsung mengambil pemberian itu kesadaran berarti. Tergantung juga. Tergantung. Iya. Tergantung juga. Pada saat seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang, Ya. dia belum ambil. Dia jeda dulu. Dia Jeda. pause dulu. Pause. Sekian detik. Ah, ah. Dia kasih ini for apa ya? Iya. Kan begitu. Berarti masuk berpikir ya. Iya. Itu pikiran. Pikiran. Dia kasih ini for apa ya? Ah, ah. Nah, itu kan. Ah, Kalau kita langsung ambil, ah. itulah otak manusia sekarang. Yang sudah masuk dalam matriks. Sudah secara otomatis. Atau sudah bisa dikatakan secara mekanik. Secara mekanis. Jadi dia respect itu langsung. Tanpa lewat saringan kesadaran. Itu yang manusia zaman sekarang. Iya. Nggak ada jeda berarti dia. Nggak ada Sendak. jeda langsung. Berarti. Iya. Mereka tidak bisa membedakan mana itu pikiran dan mana itu kesadaran yang sebenarnya. Saya kemarin brother ada sedikit pembicaraan dengan teman. Iya. Ada satu kesadaran menurut Iya. dia, ada satu kesadaran yang kalau dipercaya berulang-ulang kali, kesadaran atau dia percaya itu akan terjadi. Pasti. Dan itu merupakan salah satu hukum. Hukum. Iya. Apa yang Anda percaya Ah. akan terjadi pada Anda. Itu perkataan Buddha itu sebenarnya. Oh. Apa yang Anda pikirkan siang dan malam, Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan. Kembali lagi dia. Iya. Dan berarti dia akan termanifestasi. Dia akan memadat di dunia di dunia itu menjadi satu materi sebentar. Dan itu akan termanifestasi dalam hidup. Itu berarti dia tidak berhalusinasi kan? Enggak, pikiran yang bekerja. Itu pikiran. Iya, tanpa dia sadar dia sudah menggunakan kekuatan pikiran. Jadi pikiran yang satu ide yang dipikir secara berulang-ulang, kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Beda kalau berhalusinasi. Beda. Iya, halusinasi beda lagi. Halusinasi itu dia tidak ada kerangka di situ kalau halusinasi. Dia hanya menghayal biasa saja. Menghayal. Iya, tidak ada kerangka berpikir di situ. Oh. Itu beda. Itu beda. Menghayal, melamun, sama. Iya. Itu beda. Dan itu tuh sangat bahaya di situ. Karena pada saat kita begitu itu cepat sekali entitas lain masuk. Dan alam bawah sadar atau tidak, alam bawah sadar mengambil alih. Sekarang begini. Ini kelihatan malam ini dingin, bilang dingin enggak? Iya. Berangin tidak? Iya. Ada satu proses yang semua ini terjadi. Betul. Ini pembicaraan kita ini, kita berhenti berpikir. Iya. Kita berhenti berjalan. Iya. Dan kita tidur. Iya. Nah,
hubungan dengan malam ini, Ya, pasti brother sebagai seorang yogi bisa memberikan satu satu visi. ya. Sebenarnya ada apa sebenarnya? Apakah di sini ada di dalam daerah kita ini ada perubahan cuaca? Kalau cuaca biasalah, tinggal lihat di meteorologi. Ada suatu hawa apa Ya, yang betul. menurut brother? Kalau menurut saya, untuk pandangan saya, semua yang terjadi di luar tubuh kita merupakan cerminan dari batin kita. Nah, misalnya begini, my friend kan bilang cuaca begini-begini tuh, tapi kalau saya biasa saja dan saya hanya diam saja. Jadi saya tidak akan membiarkan otak saya untuk menghakimi atau menilai mengenai cuaca. Saya diam saja. Jadi brother mengamati. Ya, saya sebagai observer saja di situ. Observer. Iya, pengamat saja di situ. Oke, brother, kita lanjut. Sebab begini, pada saat kita mengamati, pada saat kita bereaksi, kita menilai atau kita menghakimi cuaca itu, kita sudah menggunakan pikiran, kita sudah menggunakan akal, dan itu sangat mempengaruhi akan kedamaian yang ada dalam batin. Sebentar kita akan mengeluh itu, panas, dingin, berangin. Jadi suatu hambatan berarti ya. Ini memang satu hambatan. Suatu hambatan. Tapi kalau kita, itulah yang itu. Tidur, jangan banyak pikir, tidur saja, diam saja. Intinya di situ. Oke. Ini kan hawa atau udara ini sekarang ini dia kan seperti brother bilang, kita hanya mengamati. Saya sebagai pengamat saja. Kalau kita hanya mengamati setiap kejadian atau pergerakan yang ada, Ya. apa yang harus kita persiapkan kalau kita hanya mengamati? Kalau kita hanya mengamati, jadi misalnya satu cuaca ini berangin atau apa, Ini mempersiapkan. orang mempersiapkan. Iya, jadi kita mengamati keadaan sekarang yang terjadi. Iya. Berarti ketika melihat situasi, kondisi yang ada. Sekarang apa yang kita harus persiapkan dengan kondisi yang ada? Batin saja. Batin yang jernih. Batin yang jernih. Kenapa Iya. harus batin yang jernih? Karena memang itu harus ditulis dengan batin. Jangan kita pakai pikiran. Jangan kita pakai logika. Batin saja. Siapkan saja batin. Ketenangan. Iya. Itu yang seperti saya bilang, contoh saja seperti langit. Nah itu kan langit, dia sejauh mata memandang warna biru kan itu. Biru langit kan itu. Nah, jadi pada saat terjadi datang awan putih, awan hitam, badai, hujan, langit tidak bikin apa-apa. Dia coba diam. Tetap begitu. Dia tetap berdiam. Karena dia pikir begini, satu waktu ini akan lewat semua. Dia nikmati aja ya. Kan sesuai musim saja. Dia tidak bereaksi kan itu. Bereaksi. Iya. Oke, brother. Ini kan keadaan. Ya. Jadi brother sudah memberikan masukan atau gambaran kalau brother mengamati satu keadaan. Iya. Bagaimana kalau ada satu entitas di situ Terus entitas. yang sekarang ini ada? Apa brother hanya mengamati? Jawaban saya. Iya. Kalau saya tetap hanya mengamati. Seperti saja yang Yesus katakan, jika mereka tidak melawan kita, berarti dia di pihak kita. Jadi Dia kan tidak mengganggu. Beda kalau dia mengganggu. tapi kan kalau ada kehadiran entitas begitu kan pasti mempengaruhi. Mempengaruhi yang siapa? Mempengaruhi aura kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi pikiran yang mempengaruhi bukan entitas. Frekuensi kita yang bergetar di situ sampai kita terpengaruh dengan itu. Berarti sudah mempengaruhi. Iya, frekuensi kita yang frekuensi yang ada dalam tubuh kita yang itu. Sudah terpengaruh berarti. Ini rahasia. Nah, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat dengan mata
itu merupakan gambaran pikiran. Gambaran pikiran yang sudah diterjemahkan, yang itulah yang kita lihat dengan mata. Oke, Iya, itu dengan mata. iya. Apa yang kita lihat dengan mata, itu merupakan gambaran pikiran. Berarti kita bisa, kalau penciuman, Nah, beda lagi dengan penciuman. Dia enggak beda. Yang kita cium itu tetap akan masuk di otak. Dan itu refleksi semua itu dari pikiran. jadi Untuk membedakan. penglihatan, pendengaran, Iya, indra. dan Indra kan, semua indra. Indra tetap mesti lewat pikiran. iya, Makanya itulah beda mistik supernatural. Dia berbicara di luar indra sebentar. Di luar indra. oke. Ini rame ini. Ini kan berarti yang indra. 5 indra. Oke, Iya, kita bicara 5 indra. iya. Ada buah apel, Betul. keadaan gelap. Iya. Ada buah apel. Kenapa saya katakan buah apel sedangkan keadaan gelap? Dengan mencium saja kita sudah tahu ini Aroma. buah apel. Betul. Betul kan? Betul. Iya. Kalau tadi brother bilang di luar dari indra, itu bagaimana caranya? Nah, Kita jadi yang- identifikasi ini apel. jadi memang kita identifikasi itu lewat cium kan itu. Aroma. Iya. Tapi itu yang saya maksudkan yang di luar dari indra, itu kejadian-kejadian supernatural dan mistik. Oh, Begitu. bukan dalam bentuk barang. Iya. Bukan dalam bentuk barang kita ini. Kalau untuk barang ya kita pergunakan saja 5 indra. Kalau seperti itu, brother, yang di luar dari barang ini, kita menggunakan indra, itu seperti apa? Misalnya, Misalnya, seseorang, toh, suruh tebak. Apa yang ada di tangan saya? Kamu menghadap belakang, apa yang di tangan saya? Indra tidak akan mampu untuk mendeteksi Ketangkap itu. itu ya. Sedangkan barang itu tidak berbunyi, Tidak kelihatan. tidak berbau juga. Ya toh? Kita juga tidak lihat. Contoh saja, barang emas saja begitu. Iya. Kan tidak ini. Jadi kita akan tahu dengan cara bagaimana itu. Supernatural. Supernatural, intuisi berarti. pasti. Oke. Ya. Nah, karena kita sudah singgung intuisi ini, brother. Ini intuisi setiap manusia kan pasti beda-beda. Sebenarnya sama tapi pencapaian yang beda-beda. Oke. Berarti ada tingkatan. Kelas-kelas, ya. Tingkatan. Ada level-level lah. Level. Level. Ini yang bagi dasar. Nah, Yang ingin belajar tentang intuisi. ya. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dilakukan. Ada beberapa cara sebenarnya. Itu kan berarti kan melatih kepekaan sebenarnya. Kepekaan. Dia bisa melatih kepekaan itu lewat dia pertama meditasi hening. Itu bisa. Kedua, buka mata ketiga. Karena mata ketiga itu gudang di situ. Gudang pengetahuan ada di situ. Buka mata ketiga. Karena mata ketiga itu dia bisa melihat melampaui ruang dan waktu. Ini mata ketiga ini, brother, dari kemarin kita bicara mata ketiga. Memang betul. Karena itu dasar dari segala, dari iya, segala dari segala supernatural mistik memang harus itu. harus itu. Iya, Sebagai seorang yogi, brother, iya. Nah, ada enggak langkah-langkah yang harus dilakukan bila mata ketiga kita itu akan terbuka? Akan terbuka. Ini belum terbuka ini. iya, akan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Itu dua kan. Pertama latihan kesadaran. Kedua membuka mata ketiga. Ya toh. Ya akan kita lakukan itu kalau kita tidak tahu dengan dua cara itu dia. Panggil seorang master di situ, suruh dia buka. Itu kan akan. Iya. Ini belum jadi. Belum, iya. Yang akan dilakukan oleh seorang itu. Iya. Persiapan. Iya, itu. Latihan dulu meditasi. Atau enggak, coba cari baca-baca buku bagaimana cara membuka mata ketiga. Atau supaya memang cepat, panggil seorang master. Itu bisa cepat.
cepat itu. Itu kan berarti jadi instan atau enggak? Instan, bisa instan itu. Itu bisa instan. Iya. Ada enggak efek samping dari itu? Kata? Kalau guru yang ini Yang buka? tidak ada, saya rasa. Tidak ada. Karena guru pada saat ada efek samping dia langsung hantam itu, dia langsung perbaiki itu. Oh. Berarti Yang otodidak yang bahaya. ini. Dia tak buka. Misalnya dia tak buka, dia cuma lihat hantu atau dia lihat setan, mau tutup bagaimana lagi? Jadi dia tidak tahu cara tutup. Tapi kalau seorang guru dia bisa lihat, dia pada saat dia buka, dia tinggal tindih saja sudah terbuka. Coba kamu lihat apa yang kamu lihat. Oh saya lihat ini. Dia bisa dapat tahu. Oh level kamu mata ketiga kamu untuk melihat hal-hal begini sudah sampai di sini. Gitu. Jadi bisa atur. Jadi kira-kira ini betul. Ya. Trompet Temangnya Minko ini dia sudah level keberapa? Sama. Ini dia. Ketiga. Dia DP level. Level keberapa ini? Mata ketiga. Harus sekitar 2-3. 2-3. Iya, sekitar Berarti situ. dia baru lihat tikus kalau begini. Hah? Baru lihat tikus kalau begini. Ada bayangan-bayangan. Oh, yang lain. Iya. Oke, kita selang sedikit ini. Kita santai-santai saja. Ini brother. Ini kan dari kemarin kita bicara tentang mistik, tapi belum selesai ini brother. Makanya panjang sekali. Panjang. Iya, mistik saja ada ribuan buku itu. Iya. Nah, ini mistik ini kan ada kan sejarahnya kan kemarin kita sudah bicarakan. Sudah, iya. Nah, mistik di Indonesia ini sebenarnya masuk mistik apa sebenarnya? Mistik yang ada di Indonesia. Nusantara, khususnya Nusantara berarti. Nusantara. Ya, memang Nusantara. untuk di Nusantara ini kita harus melihat dulu mengenai sejarah budaya. Nah, di sini kan kita banyak sekali budaya. Banyak sekali budaya, banyak sekali juga kepercayaan. Nah, kalau dari awal-awal ya mungkin kita sudah tahu yang mana Nusantara itu memang ada originalnya mistik Nusantara itu sendiri sebenarnya. Apa itu? Sebelum datang ajaran-ajaran lain misalnya baik dari Hindu, Buddha ataupun Muslim, Kristen sudah ada sebenarnya. Itu namanya memang ajaran itu ajaran Nusantara itu. Nah, di situ memang mistik mereka masih memang berhubungan erat dengan alam semesta dan pencarian di dalam diri. Itu jauh sebelum agama masuk. Itu sudah ada itu memang. Makanya sampai saat ini juga kan tidak hilang. Tidak hilang mengenai mistik-mistik yang ada di sini. Di Jawa misalnya pertapaan-pertapaan untuk pencapaian moksa, Iya. begitu. Demikian juga mistik-mistik kita yang ada untuk Minahasa, Iya. budaya-budaya yang memang mengandung mistik karena memang ajaran-ajaran dari leluhur-leluhur kita. Itu yang dipercaya. Iya, dipercaya. Secara kultur-kultur masing-masing. Iya, secara budaya saja masing-masing itu dia. Kan itu kan pasti ada awal. Iya, Seperti Brother bilang tadi. ada awal memang. Ada yang bawa kah atau bagaimana? Ini awal ini dia masuk dari mana dulu Nusantara ini? Dari kepulauan Indonesia, kalau Indonesia ya, dia Iya. masuk dari mana? Dari Kalimantan kah? Ya. Sumatera kah? Jadi kita akan lihat berarti kita akan masuk ke dalam sejarah. Sejarah masuknya ajaran kan. Iya. Tapi sebelumnya memang untuk Nusantara sendiri mereka sudah ada budaya masing-masing di situ. Jawa teman-teman juga di Jawa mereka sudah ada mistik tersendiri. Kemudian setelah ajaran masuk sudah tercampur lagi dengan ajaran. Contoh saja Siwa Buddha, ada juga Kejawen. Nah, itu baru sekitar Jawa itu, Iya. atau mungkin bisa dikatakan Jawa dan Sumatera lah. Iya. Beda juga seperti yang ada di Kalimantan. Di Kalimantan beda juga. Karena di Kalimantan itu kan raja pertama di situ kan itu kan kerajaan Kutai itu lebih dulu situ. Dan iya, raja pertama situ kan Kudungga. Kudungga itu kan agama Hindu. Dia itu Hindu. Nah, tapi sebelum itu juga sebenarnya sudah ada yang lebih tua dari situ. Sudah ada juga yang lebih tua. Awalnya ini kan? Ya awalnya situ, yaitu
suku-suku bangsa primitif memang yang sudah ada di situ. Sama juga dengan kita yang ada di Minahasa. Sebelum agama Kristen masuk, kita kan sudah ada satu budaya, ada satu kultur lah. Ya, suatu kultur. Ya, semacam itu. Jadi kalau kita mau tarik dari sejarah, mulai dari situ, dari cerita awal-awalnya ini. Iya. Dan ada juga beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ini, malah mereka menganggap mereka ini bukan orang dari bumi, ada, tapi dari Palaides mereka bilang. Oh. Ya, dari Palaides. Dan malah mereka bilang begini, nenek moyang kami bukan dari bumi, mereka turun dari bintang, datang dan ajarkan kami. Ada itu. Sejarahnya begitu. Iya. Di beberapa tempat di Nusantara itu ada itu. Dan itu terbukti. Contohnya seperti kayak di Sriwijaya sana. Terbukti. Contoh kalau Sriwijaya kan kerajaan, mungkin jauh sebelum Sriwijaya sudah ada. Begitu. Jadi ada yang mengatakan yang mana nenek moyang mereka memang bukan manusia biasa. Ini secara mistik ini dia. Mistik itu. Ya, maka jadi kadangkala mereka suku-suku bangsa itu yang saya katakan itu kadangkala mereka lebih suka menatap langit di malam hari, menatap bintang. Karena mereka percaya nenek moyang mereka dari sana. Leluhur mereka. Iya, dari sana. Turun Dan dari atas, iya, ya. setelah leluhur itu turun dari atas, ajarkan segala sesuatu, mereka naik ulang. Kembali lagi. Iya. Makanya kan contoh saja film-film Jaka Tingkir, Tujuh Bidadari. Nah, itu kan gambaran-gambaran seperti gambaran itu sebenarnya. Gambaran. Iya. Kalau Padim Nado mungkin munculnya tarian Tumatenden, Tujuh Bidadari Iya. dalam versi yang berbeda-beda. Tapi sama itu sebenarnya. Sama. Iya, cerita yang sama. Brother, ini kan sekarang ini kan kita lagi ada di dunia ini, brother. Kita bicara dunia ini. Iya. Dunia ini kan lagi panas. Perang Rusia Ukraina, perang Amerika, Israel Amerika Iran. Iya, dengan bangsa-bangsa lain. bangsa lain kan. Iya. Nah, sekarang ini lagi heboh masalah UFO. Ada Iya. yang file yang keluar pertemuan antara Presiden Amerika dengan Iya. alien. Iya. Menurut pandangan brother Iya. sebagai seorang yogi, Nah, ini maksudnya apa, brother? maksudnya apa? Ya. Berarti begini. Itu pertama kita lihat dari beberapa perspektif dulu ya. Dari penciptaan. Memang di kitab suci cuma memang dikatakan yang mana Tuhan, kalau macam kita di Nasrani atau di Kristen bilang langit dan bumi, manusia, hewan, tumbuhan. Tapi di ajaran lain juga dengan malaikat. Ada juga dengan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin dari api. Itu pertama. Itu perspektif yang pertama. Untuk hal yang lain mengenai UFO, alien atau atau bisa dikatakan terrestrial being, itu enggak ada, ya kan? Ya. Kemudian ada juga muncul teori yang lain. Teori yang lain itu berhubungan dengan planet Nibiru. Pernah dengar? Nibiru. Ya. Pernah dengar Nibiru kan? Atau yang bisa dikatakan itu sebagai planet naga merah itu. Di beberapa negara mereka memang sudah sering lihat yang mana matahari itu bisa terbit atau terbenam dua. Ya kan? Sudah. Ya. Nah, jadi kalau ada juga perspektif lain bilang begini. Awalnya UFO atau alien itu keturunan dari Nephilim. Oh. Ada. Kalau kita baca di jurnal Hari Tuhan, dia lebih menekankan ke situ. Yang mana mereka lari dari bumi, keluar dari bumi dengan teknologi yang sudah di zaman itu memang sudah tinggi sekali, sudah canggih sekali. Mereka itu ini lari ke luar angkasa. Ini peradaban tinggi ini. Peradaban tinggi, ya. Tapi ada juga berdasarkan dengan ilmu pengetahuan yang lain, mereka bilang yang mana
alien atau UFO itu juga satu keberadaan yang lain, satu makhluk hidup yang lain, itu sesuai dengan sains, sesuai dengan sains. Dan memang untuk kunjungan-kunjungan alien ke bumi, memang untuk bukti-bukti sudah banyak sekali memang. Sudah banyak sekali. Dan memang dilihat langsung. Ya, di Indonesia juga pernah itu. Pernah memang di Indonesia. Tahun 1959 kalau nggak salah. Jadi begini, bisa saja orang yang turun dari langit, kita bilang malaikat, tapi ada orang lain juga dia bilang yang turun dari langit itu alien. Berbeda bahasa aja. Jadi itu jadi memang jadi apa ya, bisa dikatakan sebagai satu fenomena atau apalah yang di. Kalau saya baca sejarah itu tahun 1959 itu turun di lapangan Trikora. Betul. Hendro Priyono mungkin ada yang pernah kesampaikan itu. Sampai tentara memang ada berita acara itu. Sama juga seperti yang ada di Kupang di NTT itu. Masuk berita acara itu. Acara kejadian itu. Dan memang itu nyata. Dan itu memang nyata. Di Amerika saja seperti yang saya sampaikan yang lalu, di Amerika itu pendeta-pendeta sudah dikumpul itu. Buat? Untuk diberitahukan yang mana alien ada. Dan ini yang sangat akan mengguncang ini. Mengguncang iman orang yang beragama ini. Sekarang entitas. Ya. Alien ini. Ya. Suatu entitas. Apa enggak pernah atau terpikir enggak bahwa ini sebenarnya manusia yang sudah berada hidup dengan peradaban yang tinggi, dengan pindah dimensi yang lain dan kembali lagi ke dimensi kita. Iya. Apa ada pernah kepikiran begitu? Memang pernah. Iya. Nah, itu karena mereka kan bisa dikatakan sebagai ras-ras purba. Ras-ras purbanya manusia itu. Ras tinggi ya? Iya, ras-ras yang memang sudah memiliki kekuatan yang tinggi dan teknologi yang tinggi. Makanya banyak juga bangunan-bangunan zaman-zaman dulu, candi atau apalah atau piramida atau apalah, itu ada campur tangan alien. Mereka bilang ada campur tangan alien yang membangun itu. Suatu entitas lain. Karena bisa saja yang piramida itu tempat charge energi pesawat mereka itu di situ. Dipercaya begitu. Iya, dipercaya begitu. Tapi belum bisa dibuktikan. Iya, belum bisa dibuktikan. Tapi kan di konten-konten itu banyak yang mereka piramid itu UFO di atas. Memang gambaran-gambaran seperti itu, tapi belum ada yang bisa menyaksikan secara langsung. Oke, baik. Jadi informasi mengenai UFO ini atau alien ini, ini sebenarnya apa? Untuk menutup kegiatan yang lain kah? Atau menyampingkan ada satu hal yang besar sampai dia menutup dengan berita ini sampai tutup yang besar ini? Bisa jadi juga seperti itu. Tapi kalau kita akan fokus alien atau UFO, saya pernah baca penulis buku autobiografi seorang yogi, Mukunda, namanya Mukunda, gelarnya Paramahansa Yogananda. Ya. Di situ ada wakil presiden Amerika. Wakil presiden Amerika di waktu itu menjadi DP murid. Jadi murid dari Yogananda. Dan ingin menyaksikan alien atau UFO. Jadi Yogananda panggil dia, ajak jalan-jalan. Pergi ke satu padang. Terus apa? Yogananda bilang, kamu suka lihat alien? Iya, saya mau lihat alien. Alien langsung datang. Di saat itu? Di saat itu. Langsung datang dengan pesawat. Dihadirkan? Memang dihadirkan. Ditulis memang dihadirkan di situ. Kata hadir ini dihadirkan memang. Berarti ada hubungan. Dia gunakan frekuensi berarti ini. Ada. Frekuensi. Salah satu itu kekuatan manusia. Iya. Dia bisa hadirkan di saat itu juga. Dan bukan cuma satu kali, ada banyak kali. Di banyak tempat juga dia bisa hadirkan di situ. Dan ini bukan ilusi. Ada sejarah yang buku yang ada itu. Ada dipublish juga itu. Iya, karena ini wakil presiden ini. Bukan salah-salah. Ngeri juga ya. Oke, brother. Ini kan kita kalau bicara dengan alien, ini kan yang tidak diketahui. Iya, unknown itu.
Kalau kita menghadirkan seorang alien untuk datang di sini, berarti kita harus membutuhkan frekuensi yang tinggi berarti dan besar. Ya, memang harus begitu memang. Dia bisa panggil. Iya kan dia memanggil kan. Berarti kan frekuensi dia dengan alien ini sudah menyatu. Ya. Sudah satu getaran lah. Dia walaupun dia tidak menyatu, tapi dia bisa cari. Dia bisa cari nih alien ini ada di mana ini posisi ini. Ya. Baru dia pancarkan frekuensi. Untuk panggil kan? Lihat dia ya, untuk panggil sama dia radio berarti. pemancar. Radio kan pemancar kan. Ada enggak cara untuk meningkatkan frekuensi kita, brother? Ada. Sedikit saja, brother. Ini asik ini ya. Juga tahu deh bicara. Kita enggak minta banyak, brother. Sedikit saja, brother. Rahasia untuk ini Meningkatkan frekuensi. Jadi kita kan yang lalu sudah bicara mengenai apa ini? Vibrasi. Mengenai mata ketiga. Mata ketiga. Ya toh? Oke. Tadi begini. Kita ulang itu dia. Mata ketiga pusatnya sini. Iya. Ya toh? Pusatnya di sini. Titik antara dua alis itulah mata ketiga. Itu mata ketiga. Dia terkonek dengan pineal gland yang ada di sini. Iya. Di tengah kepala. Kepala bulat, saat kita belah tengah, di situ tengah-tengah itu pineal gland. Itu seperti buah pinus itu. Ya toh? Nah, agak sedikit ke bawah lagi, di situ ada bindu. Ya toh, baru ada korteks. Pineal gland ini, pineal gland yang ada di pusat otak, dia sebagai receiver di situ. Dia penerima di situ. Iya. Penerima gelombang, penerima frekuensi. Untuk kontak cuma satu kata, niat. Jadi otomatis itu. Jadi otomatis. Pada saat kita kontak, jadilah kontak. Frekuensi yang dikirim dari sana masuk ke sini. Kita sebagai receiver, dia akan masuk di pineal gland dan kemudian akan diterjemahkan oleh akal. Pada saat diterjemahkan oleh akal, mata langsung melihat itu. Muncul itu. Berarti ada peningkatan yang harus kita bikin. Meningkatkan Ya. frekuensi. Betul. Caranya. Sedikit. Frekuensi. Ini contoh, brother. Saya tahu, saya sudah Sebelum paham. kita berlari, Ya, kita saya kan tahu. harus berjalan. Iya. Nah, kalau brother saya minta ke brother, ini kita berjalan dulu. Belum berlari. Belum. Ini baru berjalan. Iya. Meditasi. Meditasi. Meditasi kesadaran. Kembali lagi ke Iya. meditasi. Meditasi kesadaran. Untuk meningkatkan frekuensi. Betul. Iya. Jadi meditasi kesadaran salah satu ya itu. Jangan kita terlalu banyak berpikir dalam meditasi itu. Bertindak saja sebagai pengamat di situ, sebagai observer di situ. Mengamati. Iya. Karena itu apa ini? Ketajaman intuisi kita itu sudah terselubung dengan keinginan dan ego-ego kita. Ya itu yang kita harus memang harus buka selubung-selubung itu. Tirai-tirai itu kita harus buka. Ini brother. Memang ada meditasi khusus itu. Ada meditasi Iya. khusus. Oke. Ini contoh ini. Iya. Menurut brother, kalau kita berada di dalam satu ruangan yang gelap Gelap gulita, Ah. sama sekali tidak ada cahaya, Iya. dan kita duduk diam atau bermeditasi di situ. Iya. Apa yang kita belajar situ? Apa di situ meningkatkan frekuensi kita kah, atau meningkatkan kepekaan kita kah, atau apa sebenarnya? Nah, itu akan kembali juga ke pertanyaan begini. Kita duduk situ meditasinya untuk apa ini? Tujuan meditasi. Nah, Motivasi, iya tuh. Tujuan meditasi. Kan begitu. iya. Oke. Kan Sekarang- begitu dia. Duduk diam bermeditasi kan gitu. Iya. Oke, kita anggaplah niat kita untuk bermeditasi. Bermeditasi Iya.
Tujuan apa kita meditasi ini? Untuk Duduk diam. cuma duduk diam? Iya. Oh ya, boleh, itu dia. Itu meningkatkan apa? Kesadaran itu sebenarnya. Cuma duduk diam. Iya, jangan bikin apa-apa, duduk diam saja. Duduk diam. Iya. Memang pada saat duduk diam, tubuh kita memang diam. Tapi pikiran kita jalan ini. Itu kan ini kan yang setengah mati ini mau kontrol pikiran. Diam saja. Jadi agar supaya Kita memang benar-benar duduk diam. begini. Kita setuju berbicara. Seseorang dia akan meditasi di ruangan gelap ataupun di ruangan terang, sembarang saja. Ya, Di dalam ruangan lah. cuma duduk diam. Nah, anggaplah dia duduk diam sini. Tak, ya toh? Dia tidak bergerak. Yang bergerak itu Pikiran. cuma hidung, tarik nafas, buang nafas. Cuma itu kan yang bergerak. Iya. Ya toh? Tapi sebenarnya ada juga yang bergerak di situ. Itu di akal kita, di pikiran. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan yang lalu kan itu. Ini pikiran ini, siapa yang ciptakan? Itu pertama. Dari mana juga dia? Itu kan yang kita diskusikan yang lalu. Terus kemana dia pergi? Memang ada DP teknik. Untuk menghalangi semua itu dia. Sehingga muncul satu kesadaran. Fokus di titik antara dualis ini. Ya toh? Itu yang saya bilang. Hadapkan kesadaran itu di hadapan pikiran. Amati. Jadi pada saat kita duduk di situ, dengan kita fokus di titik antara dualis, kita akan melihat gambar di situ. Mata kita akan melihat gambar, mata dengan tertutup akan melihat gambar. Gambar itu pikiran dia berjalan, dia berjalan. Dia jalan, kemudian pada saat kita sudah lihat, dia berhenti. Otomatis dia berhenti. Nah, pada saat dia berhenti itu, itulah kita sampai ke kesadaran yang sebenarnya. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Cuma ada diri kita sendiri dan kesadaran itu. Ya, kesadaran itu Tuhan lah. Itu yang Inilah. Oke teman-teman, ini ada satu nasihat buat teman-teman bila ingin meningkatkan kesadaran. Kita harus duduk diam dan melakukan Duduk diam, meditasi, pusatkan perhatian di antara titik dualis. itu teman-teman. Hadapkan kesadaran di hadapan pikiran. Dan tatap itu pikiran, dia akan hilang sendiri. Harus disimpan baik-baik teman-teman. Caranya sudah tidak akan kedua kali mau ditanya. Harapkan kesadaran di depan pikiran. Oke. Itu kesadaran. Iya. Pada saat kita duduk diam. Iya. Dan untuk meningkatkan frekuensi? Sama itu, dia secara otomatis dia jadi. Secara otomatis. Iya, dia jadi. Iya. Apa kita harus mempunyai satu niat yang lain lagi atau kita berpikiran yang lain lagi? Frekuensi yang kita akan pancarkan itu kan sebenarnya tinggal dari pikiran saja. Kalau kita pancarkan frekuensi yang positif, kita juga akan menarik frekuensi yang positif. Jika kita memancarkan frekuensi mengenai kekayaan, maka frekuensi kekayaan yang ada di alam semesta juga akan match dengan frekuensi kita dan kita akan menarik itu. Kita akan menarik frekuensi kekayaan itu. Jadi sepanjang kita duduk meditasi, berfokus di titik tengah di antara dua alis, itu akan meningkatkan semua yang ada. Ya. Itu ya benar. Ya betul. Kuncinya di situ sebenarnya. Ya. Nggak usah pikir yang lain. Itu saja. Cuma keinginan manusia ini yang sulit. Manusia suka ini, suka itu. Mereka lupa dengan yang kesadaran itu. Oke, ini kita kembali lagi ke ini kita. Pembicaraan kita awal. Mengenai kita berhenti dan tidur. Berhenti. Iya. Dan tidur. Ini tidur ini kan ada berbagai macam kejadian yang jadi. Versi-versi ya. Kita bermimpi kan, ini kejadian bisa ini mimpi, kan, ya. Pada saat kita tidur tuh. Kita tidur ini. Iya. Ada beberapa kejadian. Iya kan? Ada
Mimpi A, B, C, D, E. Ada juga tidak mimpi. Ada juga tidak mimpi. Tiba-tiba tidur, udah pagi. Sudah pagi, bangun sepagi. Bangun sepagi. Iya. Sebagai seorang yogi, Iya. pada saat kita tidur ini, apa sebenarnya Yang terjadi. yang terjadi? Yang terjadi pada saat kita tidur. Iya. Nah, itu pada saat kita tidur, tubuh kita saja yang istirahat kan itu sebenarnya. Begitu juga pada saat kita tidur, apalagi kita sudah masuk ke Alam bawah sadar. gelombang otak delta, Oh, delta. ya, kita sudah tidur. Nah, tetapi di delta itu kita bisa masih ada mimpi di situ. Ada juga satu gelombang otak di bawah dari delta. Masih bekerja waktu kalau sudah tidur. Masuk ke delta. Enggak, dari delta. Dari delta kan posisi tidur. Ya toh, posisi tidur. Tapi itu masih bisa bermimpi. Iya. Masih bisa bermimpi. Tapi ada juga satu gelombang yang lebih dalam dari delta itu, pada saat tidur memang mimpi tidak ada. Itu yang pada saat dia mimpi tiba-tiba pagi. Iya. Tiba-tiba pagi. Tiba-tiba pagi. Iya, betul. Tiba-tiba sudah pagi kan itu. Iya. Kalau tidak salah, gelombang otak itu namanya lambda. Lambda. Iya, gelombang otak lambda. Maksudnya apa itu? Tidur tanpa mimpi. Oh. Itu tidur tanpa mimpi itu ya. Nyenyak berarti. Tidur nyenyak. Mungkin karena lelah atau apa. Tapi bagi seorang yogi dia kontrol. Oh. Dia bisa kontrol Dia bisa kontrol semua aktivitas yang dalam tidur. Iya, jadi dia tinggal atur kita mau suka mimpi apa. Apakah kita suka mimpi atau nyanda? Terserah. Iya, itu harus seorang yogi. Bisa begini. Kalau saya, saya mau tidur dulu ini. Saya mau suka mimpi ini. Saya tidur. Dia bekerja itu langsung. Kita mimpi itu yang apa kita mau. Baru, saya mau tidur juga ini. Saya tidak mau mimpi. Saya tidur tidak akan mimpi. Nyenyak. Dan itu ada teknik. Itu namanya yoga mimpi. Yoga mimpi. Iya, yoga mimpi. Jadi untuk belajar yoga mimpi ini sama, bermeditasi juga. Memang harus meditasi. Pokoknya segala macam persoalan yang ada di dunia ini hanya bisa diselesaikan, bukan hanya bisa. Semua persoalan yang ada di dunia ini, jalan spiritual dan jalan meditasi itu jalan paling ampuh sudah. Ya, ada lawang itu. Selalu kembali ke situ. Iya, jalan spiritual dan meditasi jalan paling ampuh untuk menyelesaikan semua persoalan. Apapun persoalan itu. Iya, apapun. Yang tidak ada bisa jadi ada. Oke, berarti. Ada kata-kata enggak buat kita malam ini, berarti? Malam ini? Iya. Ini malam ini karena my friend bilang kan, apa ini? Berhenti. Berpikir. Tidur. Berhenti berpikir dan tidur. Dan tidur. Jadi sebelum saya ambil kata-kata itu ya. Begini. Sebenarnya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tahu, itu Tuhan tahu. Dan Tuhan inginkan itu Tuhan sudah tahu sebenarnya. Porsinya sudah ada. Maksudnya semua itu ada dalam diri. Itu contoh nyata. Sebelum Adam Hawa ada, Tuhan ambil Adam perusup, langsung jadi Hawa. Ambil dari mana? Dari dalam diri. Itu ada rahasia di situ. Ya. Jadi kalau mau tutup untuk kata-kata malam ini, ini saja. Diam, tenanglah. Dalam diam dan tenangmu, disitulah Tuhan bekerja. Berserah. Diam dan tenangmu, disitulah Tuhan bekerja. Dalam diam dan tenangmu terletak kekuatanmu. Iya. Dalam itu dia. Iya. Tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu. Genau. Oke teman-teman, itu kata-kata kita malam hari ini. Kita akan kembali lagi di I Know You Deeper. Selamat malam.